warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Husnul Hasanah dengan NIM 23016AE, kelas A23 dengan dosen pengampun Ramon Arif Enona SSI MSI. Saya dari kampus Akademik Farmasi Yamasya Makassar. Saya akan menjawab sebuah kasus untuk memenuhi tugas dari perilaku dan etika profesi. Bagaimana saya menangani kasus tersebut? Saya akan memperlihatkan contoh kasus yang akan saya tangani sebagai berikut. Dokter di klinik tempat Anda bekerja mendatangi apoteker Anda dan meminta agar apotek menyiapkan obat antibiotik merek X sebanyak 6 box. Obat tersebut akan diresepkan dokter kepada semua pasiennya, sedangkan di apotek Anda belum pernah sama sekali melakukan stok antibiotik tersebut. Dokter menjelaskan bahwa perusahaan obat tersebut adalah sponsor kegiatannya, sehingga dia punya kepentingan untuk membantu penggunaan obat tersebut dan memberikan bonus kepada apotek bila penjualan obatnya laku di apotek. Apoteker menyerahkan tugas kepada Anda untuk menyiapkan saja antibiotik tersebut. Apakah yang akan Anda sampaikan kepada apoteker Anda dan mengapa Anda mengambil sikap seperti itu? Kalian tolong kurangin saya ya, ada yang ingin saya sampaikan. A few moments later. Iya, dokter. Kenapa? Jadi begini, ada salah satu perusahaan yang meminta kita untuk menyediakan antibiotik. Kalau boleh tahu, Dok, perusahaan ini minta antibiotik merek apa ya? Nanti saya carikan ke dalam apakah stoknya masih ada atau udah habis. Obat antibiotiknya itu merek X dan dia minta sebanyak 6 box. Antibiotik merek X ya, bukannya kita nggak pernah menjual antibiotik merek itu ya di sini? Iya dok, setahu saya tidak pernah melihat apotek ini menjual antibiotik itu. Iya, kita memang nggak pernah ngambil antibiotik merek ini sebelumnya. Jadi begini, saya akan mengadakan suatu kegiatan pekan depan. Nah, kegiatan saya ini saya akan meresepkan ke pasien saya untuk memakai antibiotik ini. Nah, perusahaan inilah yang menjadi sponsor kegiatan saya. Dan katanya sih bakal kasih bonus ke apotek kita kalau obatnya habis terjual di apotek kita. Oh, jadi gitu ya dok. Ya sudah, kalau begitu, kalau kalian butuh sesuatu, kalian boleh cari saya, oke? A few moments later. Kamu tolong siapin ya antibiotik yang dokter bilang. Kalau ada kendala atau ada sesuatu, kamu boleh kontak saya. Bentar dulu deh Bu, bukannya kita harus mencari tahu dulu tentang antibiotik ini seperti kandungan dan efek sampingnya. Secara kan kita pernah menyetok atau menjual antibiotik ini sebelumnya di apotek ini. Kenapa begitu? Kan antibiotik tidak dapat dikonsumsi sembarangan ya Bu. Sebelum kita memberikan antibiotik ini ke pasiennya dokter dan menjual antibiotik ini di apotek, sebaiknya kita memeriksa riwayat alami pasien dan riwayat kesehatannya. Apakah mereka cocok atau tidak cocok dengan antibiotik ini? Saya takutkan malah banyak yang protes tentang antibiotik ini. Ya jelas sih kata kamu,
Tapi dokter bilang perusahaan itu bakal ngasih bonus ke apotek ini apabila obat nggak laku dan habis terjual di apotek ini. Saran saya sih Bu, kita tanya dulu ke dokter. Nanti dokter yang menjelaskan ke kita tentang apa antibiotik ini. Oh, ya juga ya kata kamu. Ntar terjadi apa-apa pas antibiotik itu diberikan ke pasiennya, ntar yang disalahin kita lagi. Tapi kenapa kamu mengambil sikap seperti itu? Alasan saya sih sederhana Bu, saya cuma nggak mau kita kasih antibiotik ini ke pasiennya tanpa kita tahu tentang antibiotik apa ini. Setidaknya kita bisa beri penjelasan ke pasiennya sebelum antibiotik ini kita berikan. Baiklah kalau begitu, saya ke ruangan dokternya dulu bicara tentang apa yang kamu sampaikan kepada saya tadi. Baik Bu, kalau begitu saya kembali ke depan ya Bu. Jadi, kesimpulan dari video singkat saya tentang contoh kasus tersebut tentang bagaimana saya menanggapi dan bersikap jika kasus tersebut terjadi kepada saya apabila saya berada di lingkungan kerja. Obat antibiotik yang belum pernah kita jual sebaiknya kita menelusuri atau mencari tahu terlebih dahulu dan mengenal antibiotik itu sebelum kita perjualbelikan kepada pasien. Baiknya, sebelum kita memberikan obat tersebut kepada pasien, kita bisa memberikan penjelasan tentang obat tersebut, baik seperti dosis, efek samping, dan kegunaannya. Begitulah video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perbuatan atau perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.